Sobat-sobat, ini jam setengah 1 malam. Kita coba cek kondisi ayam umur 8 hari. Karena kok capaian seminggunya kurang mantap ya. Harusnya seminggu itu 5 kali bobot awal, ini cuma tercapai 4,5 kali. Sebenarnya ada apa di kandang? Nanti kita lihat. Ini kita lihat dulu kontrolernya. Ini rata-rata capaian suhu di dalam kandang. Average temperaturnya 9,9. Suhu sensor 1 8,9, sensor 2 nya 30,7. Suhu luar kandang di 26,5, suhu dalam kandang 29,9. Kita coba masuk ke dalam kandang, kita cek suhu di dekat sensor, nanti kita bandingkan sama yang di controller. Kemudian kondisi ayamnya kita cek, penyebarannya gimana. Kita juga nanti cek kelembaban aktualnya di kandang berapa persen, karena ini kan musim penghujan ya, jadi siang juga hujan terus pasti lembab, tapi angkanya berapa nanti kita lihat. Yuk. Pemanasnya masih mati, belum nyala ya. Kita coba cek di dalam. Kalian giring pelan-pelan. Ayo bangun. Lagi asik tidur di bangun. Ini kalau sobat-sobat kontrol, jangan lupa cek tembolok ya. Ini ditekan temboloknya. Nah, ini makan, ini lumayan banyak. Jadi tidurnya memang tidur udah makan. Ceknya jangan cuma satu yang agak banyakan ya. Cek tembolok. Ini kita lanjut jalan. Sobat-sobat, sekarang udah jam 1:03. Nah, ini saya sedang mencoba kalibrasi antara suhu yang dibaca oleh sensor dengan anemometer multifungsi ya. Ini ada Kestrel 3000. Ini kalau di sini ini terukur kelembaban terbaca di 86,9%. Jadi memang kelembabannya tinggi untuk ayam yang saat ini baru berumur 8 hari. Kita coba lihat capaian suhunya berapa. Ini posisi di pen belakang. Jadi di area 75% dari zona kandang yang ada ayamnya. Ini terlihat suhunya berkisar 29,9 derajat Celcius. Saat ini suhunya naik ke 30 derajat Celcius. Nah, ayam 8 hari pada dasarnya kebutuhan suhunya berkisar antara 29 sampai 30. Jadi kalau lebih tepatnya itu kisaran 29,6 atau 29,7 derajat Celcius. Untuk kondisi di depan suhunya berkisar 29 derajat, tadi sudah diukur.
Di belakang ini kisaran hampir 30 derajat, atau tadi sempat menyentuh angka 30 derajat. Akan tetapi kelembabannya ini yang menjadi problem, yang sampai ke arah 86 atau 87%. Kelembaban ini artinya udara yang ada di dalam kandang ini banyak mengandung air. Nah, udara yang mengandung air ini otomatis membuat suhu yang dirasa ayam akan semakin panas ya. Efek dari kelembaban yang tinggi itu akan ayam akan lebih merasa hangat dari yang seharusnya. Kelembaban yang ideal untuk ayam itu kisaran 60-70%. Lebih kecil lebih bagus, tetapi kalau lebih kecil itu efek yang dirasa akan jauh lebih dingin. Nah, ini kalau kelembabannya jauh lebih tinggi, otomatis yang dirasa akan jauh lebih panas. Dengan kondisi ini, menurunkan kelembaban ini menjadi agak sulit, karena faktor pemanas itu memang bisa membakar kelembaban, tetapi hanya di area depan saja. Penumpukan kelembaban akan tetap terjadi di area belakang, di pen 3 atau pen 4. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita mencoba untuk memberikan ventilasi yang agak lebih dari kebutuhan, atau dengan cara mengatur required temperaturnya agar suhu yang dirasa atau yang biasa kita sebut suhu efektif itu menjadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh ayam. Dengan kelembaban dengan angka seperti itu, sekitar 87% itu, pendekatannya ya, ini estimasi, anggap saja suhu yang dirasa itu naik dari menjadi lebih panas 2 derajat bagi ayam, karena berlaku minimum ventilasi malam ini. Set point yang awalnya 29,6 atau 29,7 kita bisa turunkan, karena saat ini memakai satu kipas ya, kita bisa turunkan ke arah 27,7 sampai maksimal 28 derajat. Dengan pola seperti itu, yang dirasa ayam akan tetap seperti suhu 29,6 dengan kelembaban setara 60-70%. Tetapi capaian di kandangnya tetap harus dipantau, persebaran ayamnya harus dipantau. Nah, yang paling gampang dilihat itu ayamnya tidak penting, ayamnya menyebar rata, kemudian ada aktivitas tidur, aktivitas makan dan minum, aktivitas bermain, itu ada semua. Berarti ayam tersebut masih merasa nyaman lah istilahnya, seperti yang terlihat di video ini. Nah, secara umum masih pasif karena memang ini kondisi malam hari, tetapi aktivitas makan, minum, bermain itu masih terlihat nyata ya. Dan angka penting hanya kisaran 2-3 ekor per 10 ekor ya, anggap 20-30%. Masih bisa ditoleransi, mengingat ini ada di pen paling belakang, di pen 4. Pada kondisi kelembaban tinggi, khususnya di bulan-bulan basah seperti sekarang ini, Sobat Sabah harus benar-benar peduli ke kondisi ayam. Pastikan ayamnya itu makan dan minum dengan nyaman. Kalau minum kaitannya sama ketinggian nipel otomatis ya, jadi adjustment ketinggian nipel itu harus terus dilakukan sesuai ketinggian ayam. Pressure nipelnya diperhatikan. Kalau bisa setiap hari itu dicatat air yang masuk ke dalam kandang berapa liter, jadi terukur konsumsi air minumnya.
Yang tidak kalah penting itu lakukan grading agar ketika kita melakukan adjustment ketinggian nipple, si ayam yang kecil-kecil ini tidak kesulitan minum, karena kita sudah lakukan seleksi dan dia ditempatkan di pen khusus ayam kecil, sehingga ketinggian nipelnya nanti bisa diatur sesuai ketinggian si ayam. Lakukan penggiringan sesering mungkin. Penggiringan ya kayak gini nih, hanya jalan di samping kayak gini saja. Ini ayam sudah langsung ke tengah ya. Kemudian kalau sudah ke tengah gitu, ayam otomatis akan makan dan minum. Ini bisa terlihat di sini. Yang dari samping ini bangun semua, langsung mendekat ke tempat makan untuk makan dan minum. Nggak usah digebah-gebah, digebrak-gebrak ya. Itu ayam akan bangun dengan sendirinya. Salah satu yang menyebabkan suhu di area brooding menjadi tidak rata itu kebocoran kandang. Ini saya mau tunjukkan bahwa kebocoran kandang pengaruhnya gede. Ini contoh nih di pintu ya. Kita lihat di sini ada pintu. Nah, ini di sela-sela pintu ini terlihat area luarnya itu kelihatan lubang gitu. Dan ini ketika kipasnya nyala ini kecepatan anginnya tinggi. Ini dirasa sangat dingin. Nah, ini dinginnya kerasa banget. Artinya ini udara dingin dari luar ini masuk ke dalam kandang melalui celah-celah ini. Dan otomatis pasti akan mengganggu kondisi di dalam kandang. Jadi buat rekan-rekan sobat Saba semua, periksa kondisi insulasinya, dindingnya, celah-celah pintu antara lantai 1 lantai 2 itu jangan sampai ada kebocoran. Itu akan membantu proses brooding sobat Saba. Ini untuk settingan oke, udah kita adjust. Tadinya jam sore tadi ya, di jam 8 malam itu setting require di 29,7. Akan tetapi ketika kita cek di dalam kandang ternyata kelembaban tinggi banget di 85%-an, padahal baru 8 hari. Suhu aktualnya juga kisaran di 29.30. Ini pemanas sama sekali nggak nyala ya. Terus kita lakukan penyesuaian, memperhitungkan angin yang nyala, intermittennya, kemudian memperhitungkan kelembabannya. Kita kemudian lakukan set di controller, dirubah menjadi 27,7. Otomatis ada tambahan ventilasi untuk mengganti oksigen lebih cepat karena kelembabannya ini tinggi, dan menurunkan suhu karena yang dirasa ayam atau target efektif temperaturnya cukup panas. Dan ini tadinya penting, sekarang ini walaupun suhunya tidak terlalu menurun tapi pentingnya sudah hilang. Dan ayam relatif oke. Ini belakang ini juga nyaman pada kejar-kejaran, main, makan, minum, bangun semua. Ini juga aktivitas sudah mulai makan ayamnya. Oke, untuk kontrol malam saya cukupkan. Jangan lupa juga satu sebelum saya tutup, sensor dicek, dikalibrasi dengan alat ukur
Sensor kan biasanya ada 2, ada 1, tapi umumnya ada 2 ya, satu kandang. Sensor depan, sensor belakang, dikalibrasi sama alat ukur yang baik ya, selisihnya nggak terlalu jauh. Jadi bacaan rata-rata suhu di dalam kandang ke controller benar-benar mewakili kondisi kandangnya. Itu saja sobat Sabah, kontrol tengah malam. Saya sudah ngantuk mau tidur. Mudah-mudahan kontrol malam ini bermanfaat. Apa yang tadi dibahas ngalur ngidul mudah-mudahan juga bermanfaat. Tetap pantengin Balai Sabah. Salam sehat, salam Sabah.